semua gerak-geriknya, semua perbuatannya itu, bahwa dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa tidur, semuanya itu adalah billahi, karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi yakhruju min haulihi wa quwwatihi wa ru'yati nafsihi, dan juga dengan kekuasaan Allah pula dia bisa mengeluarkan dari dalam dirinya segala kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, itu semuanya adalah karena Allah semuanya. Wa ru'yati nafsihi, dan juga dia sudah tidak lagi melihat dirinya sendiri, wa ghairihi, dan yang lainnya. Bisa melihat karena diberi bisa oleh Allah, bisa berkata karena diberi bisa oleh Allah semuanya. Tasiru harakatuhu wa hauluhu wa quwwatuhu billahi azza wa jalla, sehingga semua gerakannya itu dan semua yang dimilikinya, baik itu kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La bihi, bukan karena dirinya sendiri. Wala bisa ilal khalqi, dan juga bukan karena siapapun, makhluk-makhluk yang lainnya. Bukan karena aku berhasil, bukan karena punya paman jenderal, aku bisa ngaji karena diajarin oleh Allah, bukan karena aku anaknya kiai. Aku bisa jadi benar bukan karena dibimbing Buya, tapi karena Allah yang membimbing diriku ini. Paham? Yu'zalu atau yu'zilu nafsahu, dipinggirkan, disisihkan dirinya, wa dunyahu wa ukhrahu, dunia akhirat dirinya minggir, ya. Kullahu, semuanya, ta'atan, sebagai ketaatan kepada Allah. Fala jarama, maka tidak ayal lagi taqarrubuhu ta'atuhu, upaya mendekatkan dirinya kepada Tuhan itu adalah sebagai ketaatan. Takunu sababan limahabbatillah, itu menjadi sebab munculnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bita'ati, dengan ketaatan. Yuhibbu, dia mencintai, wa yaqrubu, dan dia mendekat. Hanya dengan ketaatanlah yang bisa menyebabkan kita jatuh cinta kepada Allah, dan kita muncul keinginan ingin mendekatkan diri kepada Allah, dibuktikan dengan ketaatan kita.
Paham? Oke. Wabil maksiati, dan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, yubghidu wa yub'idu, itu yang akan yubghiduhu wa yub'iduhu, dengan ada maf'ul bihinya dhamir mustatir jawazan, tapi kalau di mabni majhulkan bisa saja wabil maksiati yubghadu wa yub'adu, dan dengan kemaksiatanlah dia akan dimarahi, kena marah Allah dan akan dijauhkan dari Allah. Bita'ati yahsul ans, dengan ketaatanlah dia akan mendapatkan satu kedamaian. Bil ma'siyati tahsulul wahsyah, akan menimbulkan kegelisahan. Ketaatan, kebenaran itu akan buat kita menjadi damai. Tapi kalau maksiat itu menimbulkan siksa di dalam hatimu. Jadi artinya ketika engkau melaksanakan kemaksiatan itu menyiksa dirimu sendiri. Karena perasaan berdosa itu kan terus membayang-bayangi kita, sehingga makan juga tidak lahap, tidur nggak nyenyak, debar jantung juga aneh, duk 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 duk. Iya. Kalau percaya enggak ya udah nggak apa-apa. Terus akan maksiat teh. Iya. Li'anna man asa'a istauhasha, karena orang yang telah berbuat keburukan istauhasha, dia akan merasa menderita. Bimutaba'ati syar'i yahsulul khair, dengan mengikuti melaksanakan segala aturan-aturan syariat itu akan membawa kebaikan-kebaikan. Wa bimukhalafatihi, dan dengan sebab melawan aturan-aturan syariat, yahsulu asyar, akan menghasilkan keburukan-keburukan. Man lam yakun syar'u rafiqahu, apabila syariat atau agama itu belum menjadi teman pendampingnya, bimutaba fi jami' ahwalihi, dalam semua keadaannya. Artinya ketika agama belum menjadi pendamping, dalam ucapan saya mungkin lebih jelas, agama itu jangan disimpan di masjid, tapi dibawa kemana saja engkau pergi, agama dibawa ke pasar, ke rumah, ke masjid, ke kantor, sambil apa? Biar apa? Dibawa ke pasar biar kalau nimbang jangan dibanduli timah. Betul enggak? Dibawa ke rumah supaya jangan menyakiti hati istrimu. Dibawa ke kantor supaya jangan korupsi. Jadi jangan ditinggal di saja. Sebab bagaimanapun juga saya melihat ada dualisme kepribadian. Sehari-hari ada dualisme kepribadian. Kalau sedang di majelis taklim dia menangis bersalah, tapi kalau sudah ke kantor ya korupsi lagi. Ya, masih di majelis taklim dia menundukkan mata, menitikkan air mata, berdosa, ingin memperbaiki diri, tapi kalau sudah masuk kantor sikut-sikutan lagi, kan begitu. Itu maksudnya man lam yakun asyar'u rafiqahu fi jam'i ahwalihi fahuwa halikun ma'al halikin, maka dia akan rusak, ya,
Jadi harus selalu ditemani dengan agamamu. Engkau kemana harus agama harus dibawa kemana-mana. Jangan ditinggal di satu tempat. Fahuwa halikun ma'al halikin. I'mal wajtahid. Bekerjalah, wajtahid, dan bekerja keraslah. Mujtahid itu orang yang bekerja keras. Tilmidun mujtahidun, murid yang rajin. Wala tattakil 'alal amali, dan jangan mengandalkan kemampuanmu dalam bekerja. Jangan mengandalkan kemampuanmu dapat bekerja. Yang penting bekerja saja, tetapi jangan mengandalkan kemampuanmu. Begini, kalau kamu terlalu mengandalkan kemampuan, ketika berhasil engkau akan menjadi sombong, ketika gagal kamu akan kecewa. Dua-duanya menjadi buruk. Jadi selalu kita sandarkan kemampuan kita ini kepada Allah juga. Semuanya bisa terjadi kalau sudah mendapat izin dari Allah. Kalau berhasil, sombongnya keluar. Iya. Kalau berhasil, lupa diri. Kalau gagal, gantung diri. Dua-duanya menjadi buruk. Dan orang yang punya percaya diri terhadap kemampuannya biasanya orang cerdik pandai. Orang goblok biasanya enggak ya, ngerasa sih. Iya. Fa inna tarika lil amali, tapi kalau kamu mengandalkan Allah tanpa berusaha, ya sama saja. Tomi'un, artinya tamak, hanya angan-angan, ngayal namanya itu mah, bukan cita-cita. Wal muttaqilu 'alal amali, dan orang yang percaya diri terhadap kemampuannya untuk bekerja, mu'jabun maghrurun, kena penyakit ujub, kena penyakit maghrur, akan bangga dengan dirinya dan akan menjadi sombong. Wal khaliqu fa qaumun qiyamun bainad dunya wal akhirah. Orang-orang, ada sebagian orang yang berdirinya, posisinya di antara dunia dan akhirat. Wa qaumun qiyamun bainal jannat in kunta zahidan, apabila engkau menjadi orang yang zuhud. Wa qaumun qiyamun bainal khalqi wal khalq qaimun bainad dunya wal akhirah. Orang yang zuhud itu posisinya antara dunia dan akhirat. Wa in kunta khaifan, kalau engkau dalam keadaan takut kepada Allah, takut neraka, fa anta qaimun bainal jannati wan nar, berarti engkau posisinya berada di antara surga dan neraka. Wa in kunta arifan, kalau engkau sudah menjadi orang yang arif billah, fa anta qaimun bainal khalqi wal khaliq, di antara makhluk dan Tuhan. Tanduru ilal khalqi taratan, terkadang melihat makhluk. Wa ilal khaliqi ukhra, kadang-kadang juga melihat Tuhan. Masih pelarak pelirik, masih tengok kanan tengok kiri.
tuballighul qauma wa tu'arrifuhum, engkau menyampaikan kepada mereka dan engkau memperkenalkan kepada mereka ahwalal akhirati wa hisabaha, tentang kondisi di akhirat nanti bagaimana keadaannya, ya, wa hisabaha, dan bagaimana nanti amal kita bakal dihisab di depan Allah, wa jami'a ma fiha, dan termasuk apapun yang terjadi, mungkin alam mahsyarnya, siksanya dan sebagainya. La, tidak demikian, bal tukhbiru bima qad syahadta wa ra'aita, tetapi engkau akan memberitahukan apa yang telah kau saksikan dan apa yang telah engkau lihat. Ya, jadi ketika engkau sudah orang yang arif billah, nanti ketika bercerita kepada orang bukan lagi katanya tidak sama dengan melihat sendiri dong. Anda belum pernah ke Paris, cerita tentang Paris, katanya wis mana durung ya wis, karena belum tahu Paris bercerita seolah-olah sudah tahu Paris. Saya di Paris kedinginan, hujan salju lebat sekali, air membeku jadi es. Saya bilang, kapan kamu ke Paris? Pada bulan Juni. Bohong, karena bulan Juni musim panas. Paham nggak? Iya. Jadi kalau katanya ya sudah, jangan maksa dong. Iya. Laisal khabar kal muayyana, hanya sekedar katanya tidak sama dengan telah melihat langsung. Al qaumu muntadziruna liqa Allah azza wa jalla, semua orang mereka adalah orang-orang yang menunggu, ingin ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Yatamannawna fi jami' awqati, mereka berharap setiap saat, fi jami' awqatihim, ing dalam sekabehane piro-piro waktunya kaum, artinya misalnya setiap saat. Minal mauti, akan adanya kematian, menunggu saatnya kapan kembali. Li'annahu sababun liliqa'i mahbubihim, karena melalui matilah mereka akan bisa bertemu dengan Allah yang dicintainya itu. Oleh karena itu, fariq qabla an tufariq, tinggalkan saja sebelum engkau ditinggalkan. Fariq qabla an tufaraq, daripada engkau ditinggalkan dunia, ya sejak tinggalkan saja dunia itu. Artinya cintanya kepada dunia itu. Wada qabla an tuwada, ya, pergilah sebelum kau ditinggal pergi. Ujur qabla an yahjuruka, ya, berhijrahlah sebelum kau ditinggalkan oleh ahluka, keluargamu, daripada toh nantinya anak istrimu akan berpisah. Ya sejak sekarang kau pisahkan saja, berpisah saja dulu sejak sekarang dari kecintaanmu yang melebihi cinta kepada Allah subhanahu, maksudnya gitu. Jangan lalu ditelantarkan, enggak, kalau itu maksudnya. Iya, aja gumantil. Wasairul khalq, dan makhluk yang lainnya. Ma yanfa'unaka idza hasaza fil qabri, mereka tidak akan bisa menolongmu ketika engkau sudah masuk dalam kuburan. Diurugi kamu itu dengan tanah nanti mah.
paham nggak? Diuruk dengan tanah kamu ya, lalu diinjak-injak, betul nggak? Setelah itu ditinggal pergi, ya sudah, goodbye selamanya. Jadi untuk apa dunia kau simpan di hatimu, toh suatu ketika kau tinggalkan semuanya. Itu bertobatlah min tanawulil mubahi bisyahwatin. Bertobatlah engkau memakai hal-hal yang mubah, memang diizinkan oleh Allah. Kau makan, silahkan makan, diizinkan. Tetapi ketika engkau makannya dengan syahwat, itu juga bertobatlah, karena engkau menikmati fasilitas dengan rakusnya. Artinya dengan bahasa gampangnya, bertobatlah atas kerakusanmu di alam dunia ini. Makan iya makan, halal betul halal, tapi rakus. Gitu.